Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya, di lanjutan channel Firdaus Filantropis. Semoga yang terus menyaksikan, menyimak ilmu seputar filantropis, deal maker, visioner, dan lain sebagainya. Semoga teman-teman saudaraku semuanya bisa menyerap ilmunya sehingga menjadi bermanfaat bagi kebiasaannya dan lingkungannya. Kami di sini untuk tema saat ini adalah 8 karakter terbentuknya jiwa filantropis. Kami ulang kembali, pilan itu artinya cinta, tropis artinya manusia. Jadi seluruh manusia ada jiwa filantropis. Cuman tidak semuanya jiwa filantropis cinta sesama manusia untuk saling membantu, saling menolong, saling menerima antara kelebihan dan kekurangan. Tidak semuanya jiwa filantropis itu muncul setiap detik, setiap menit, bahkan menjadi karakter. Tidak muncul. Kenapa? Karena ya munculnya jiwa filantropis itu ya karena memang hatinya terpanggil, perasaannya terpanggil, jiwa perbuatannya terpanggil. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. 8 karakter terbentuknya jiwa filantropis itu meliputi 8 hal. Salah satunya yang pertama adalah terbentuknya melalui pola pikir ya. Pola pikir yang pertama adalah pola pikir yang terbentuk dari lingkungan keluarga atau orang tua. Itu yang pertama, dari orang tua. Yang pertama, jadi itulah yang akan membentuk bagaimana kebiasaan, pengetahuan, pemikiran, tindakan. Itu pondasi yang pertama terbentuknya adalah dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa itu akan muncul terbentuknya dari yang kedua adalah keluarga. Artinya keluarga itu tidak hanya sebatas dari orang tua, tapi dari lingkup perkumpulan keluarga atau lingkungan, pokoknya keluarga, dimana itu akan membentuk jiwa filantropis, mindset filantropis. Bagaimana membangun sebuah pola pikir, pola penerimaan, itu terbentuknya yang kedua adalah dari keluarga. Jadi itu yang sangat dominan. Yang ketiga karakternya adalah dari masyarakat. Artinya jiwa itu akan muncul karena dorongan apa yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita untuk mendorong bagaimana jiwa kita bisa muncul. Contoh sederhananya adalah kita akan mudah berkomunikasi, akan mudah bergaul, akan mudah bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, karena ya memang dorongan kita bagaimana menjadi mindset filantropis tersebut hadir karena memang ya seyogyanya kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang kita terbangun dari jiwa kita yang ada gotong royong. Itu yang ketiga dari masyarakat. Yang keempat, terbentuknya mindset filantropis. Yang keempat itu adalah dari sekolah. Bagaimana kita belajar
mulai dari tingkat paling dasar sampai ke tingkat universitas ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Bahkan di lingkungan kita itu semua yang akan membangun intelijensi, kapasitas bagaimana kita menjadi seorang filantropis. Jadi yang ke berapa? Yang ke pertama adalah orang tua, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah sekolah, yang kelima adalah teman. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh bagaimana membentuk jiwa kita seorang filantropis atau membentuk mindset saudaraku semuanya. Artinya teman atau lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana apa yang jadi kebiasaan kita, jadi pola pikir, apa yang kita lakukan itu tergantung dari teman kita. Contoh, kami memiliki jiwa semangat sekali menjadi seorang filantropis. Artinya itu menjadi passion kita. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, sesuatu yang sifatnya bagaimana memberikan sebuah dampak, itu punya value, punya nilai kebahagiaan tersendiri yang itu tidak hanya dirasakan oleh secara materialistik, tapi ada jiwa yang merasa terpanggil. Contoh, dengan kita teman, kita pengen banget, kita butuh banget bagaimana kita ada kegiatan, kita memberikan sebuah kegiatan yang memberikan dampak, baik itu di bidang sociopreneur, di bidang kemanusiaan, di bidang pendidikan, atau di bidang ekonomi kemasyarakatan. Kalau hati kita sudah terpanggil, apapun kondisi dan keadaannya, kita akan dipertemukan dengan lingkungan, dengan teman yang seniatan, sevisi, semisi, dan seperjuangan. Jauh dekatnya itu pasti akan dipertemukan. Itu ya, dari teman. Yang keenam adalah informasi. Mengapa saya menyatakan informasi? Karena di era saat ini adalah era tsunami information. Artinya ilmu itu sudah sangat berlimpah sekali. Apapun yang diinginkan, apapun yang dibutuhkan, semuanya sudah ada, semuanya sudah bisa kita sajikan ilmunya. Tergantung bagaimana merespon apa yang kita terima. Informasi ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, sehingga kebiasaan itu menjadi sebuah kesenangan atau passion, sehingga passion itu akan menciptakan sebuah intelijensi talent, menjadi sebuah keahlian khusus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bagian dari informasi. Contoh, mengapa kami memposisikan ingin menjadi seorang jiwa filantropis yang bukan hanya saat ini tapi seterusnya. Kita ingin menjadi seorang deal maker. Kita menginginkan menjadi seorang yang konsultan bisnis visioner. Artinya di sini terbentuknya tidak hanya seketika, tapi karena ada perjalanan proses di mana experience yang ada, pengalaman dari kemampuan, basic skill, dan knowledge yang ada itu semua mendukung, sehingga kita memberanikan diri bagaimana apapun yang kita kerjakan, kita ingin memberikan banyak dampak, manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan saudaraku semuanya, sehingga punya jiwa yang rasanya juga sama. Itu. Jadi itu informasi. Yang ketujuh, ini yang terakhir ya.
Munculnya jiwa filantropis itu dari purpose, dari panggilan hati kita, artinya dari diri sendiri. Bagaimana saudaraku semuanya yang saat ini bergerak di bidang training atau pelatihan, bagaimana memberikan training atau pelatihan yang sifatnya memberikan dampak, ya bagaimana kita rutin untuk memberikan sebuah dampak itu bukan hanya kita setiap bulan, tapi kita harus setiap hari. Yang saat ini bergerak di bidang UKM ya, atau kita sebut biasanya local brand. Nah, kita sudah mulai berpikir apa yang kita kerjakan, apa yang kita ciptakan itu memiliki nilai bahasa saat ini adalah social enterprise. Artinya bagaimana menciptakan sebuah nilai dampak manfaat yang akan lebih prioritas dibanding nilai profit. Artinya ini sudah bergeser. Bagaimana fokus kita menciptakan sebuah nilai dampak. Contoh kita juga punya lingkungan kreatif ya. Lingkungan kreatif ini bagaimana memberikan nilai dampak yang lebih, bukan hanya dampak dari eksternal tapi dari internal, sehingga ekonomi lokal terangkat, sehingga ekonomi anak-anak muda juga muncul inisiatif dan kreatif itu. Kalau ada juga semacam ekosistem komunitas yang bagaimana mengangkat generasi milenial. Jadi generasi milenial ini adalah generasi pendukung yang saat ini harus diperjuangkan, diprioritaskan, karena generasi ini adalah generasi emas yang akan menjadi pemimpin masa depan. Artinya saudaraku semuanya, di saat jiwa kita itu terpanggil menjadi seorang jiwa filantropis, yang ketujuh ini adalah tergantung diri saudaraku semuanya terpanggil atau tidak, apapun bidangnya, baik itu bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, atau bidang ekonomi kemasyarakatan. Di situ saudaraku semuanya sedikit pandangan bagaimana ada 7 karakter ya membentuk mindset menjadi filantropis. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya tujuannya hanya untuk bermanfaat, berbagi, dan memberikan nilai tambah bagi orang lain atau masyarakat. Sekian dari apa yang kita sampaikan. Semoga memberikan sedikit manfaat, dan terus simak channel dari Firdaus Filantropi. Semoga kita terus berkarya, karena pagi ini kami ada jadwal diundang salah satu perkumpulan yang mereka punya kegiatan untuk memfasilitasi 15 generasi. Semoga pertemuan kami pagi ini membawa jembatan berkah bagi Jember, sehingga Jember menjadi Jember yang bermartabat, yang makmur, dan Jember bisa menjadi kabupaten bukan hanya untuk lokal tapi bagaimana untuk Indonesia dan internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, jangan lupa dari video apa yang kami utarakan ini, silakan like dan komentar yang positif, dan subscribe gratis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berkah.